baru. Nah, kita akan Ya, langsung ngobrol dengan pakarnya. Halo, selamat sore Bang Ian, apa halo, kabar? sore Mbak Ceri. Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Mbak Ceri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bang Ian. Mantap, Oke, sehat semua ya. iya, oke. Sip. Bang Ian, Ya. gimana perkembangan di Jakarta tentang kasus COVID nih sebelum kita bahas tentang robot? Nah, iya nih kan. Semakin bertambah ya, semakin ke sini. Di kompleks saya aja semakin banyak nih yang kena gitu. Jadi ada yang sekeluarga, ada yang hanya bapak ibunya, ada yang orang tuanya saja, misalnya kakek neneknya. Dan jadi makin banyak nih kalau saya bandingkan dengan yang sebelumnya, kelihatan gitu bedanya, percepatannya juga gitu. Iya, dan penyebarannya emang bener-bener kayak cepet banget gitu ya Bang Ian ya. Kayak baru satu tiba-tiba Iya udah ada betul. 5, udah 10 gitu. Nah itu Oke. betul. Oke Bang Ian, Itu semoga dia. Bang Ian sehat-sehat ya, nggak kepengaruh Amin, apapun amin. dan Siap. bisa tetap join di live Instagram kita. Siap, Bang siap. Ian, ini lagi hits nih Ya, tentang ngobrolin masalah robot ya, robot trading. ya, betul. Ya. Nah, kalau misalnya di Serang nih, kalau Cher boleh bilang nih sama Bang Ian, curhat sama Bang Ian, Hmm, hmm, masih banyak banget ternyata orang-orang yang nggak percaya sama yang namanya ikutan kata kita saham, hmm, hmm, forex hmm. atau lain-lain sebagainya. Ditambah ada isu-isu dari kemarin ya kan tentang masalah dijadikan Nah, icon gitu. Nah, sekarang ada uh. lagi yang namanya robot trading. Itu Ya. menurut Bang Ian sebenarnya berpengaruh nggak sih untuk orang-orang seperti Bang Ian yang emang bermain di dunia bisnis yang tidak Hmm, kasat hmm. mata? Boleh disambungkan. Oke, jadi kalau kita ngomongin robot trading nih ya, ini Hmm. sebenarnya sudah dari 3 3 sampai 4 tahun lalu gitu nih. Itu sudah Oke, ada lah. Tapi oke. lebih lama lagi bahkan ya. Tapi ini robot yang Hmm. benar-benar ibaratnya programnya gitu. Ada robotnya kelihatan nyata. Nah, semakin ke sini semakin banyak nih bermunculan, terutama yang dasarnya itu forex mereka. Jadi robotnya itu nempelnya ke forex. Ada juga yang ke kripto Oh, sekarang. Gitu. Jadi oh. robot ini sebenarnya kalau kalau mau didefinisikan, robot itu sebenarnya nggak lebih dari sebuah program aja sih, program yang dibuat oleh Hmm. orang untuk Hmm. otomasi gitu. Jadi Hmm. mengotomatiskan apa yang kita lakukan gitu. Jadi jual, beli, segala macam Oh, transaksi itu dibikin otomatis. Nah, oke, di situ juga oke. nanti dimasukin ininya, dimasukin algoritmanya supaya si robot ini bisa membaca keadaan pasar gitu. Jadi, wah ini Oke. kalau ada permintaan, kan intinya sih kalau trading investasi itu sebenarnya masalah supply and demand nih, permintaan dan Ya. penawaran gitu. Ketika Hmm. permintaannya banyak, penawarannya sedikit, maka harganya lebih mahal, harganya naik. Ketika Ya. penawarannya lebih banyak, maka harganya akan turun. Nah, prinsipnya Ya. seperti itu. Nah, itu softwarenya dibuat seperti itu, robotnya gitu. Jadi sehingga kita nggak perlu capek-capek lagi tuh analisis gitu. Nggak perlu Ya. capek-capek lihat, pantengin grafik segala macam itu kan wah melelahkan gitu ya, Ya. menguras emosi. Nah, ini kerjaan si robot jadinya. Nah, prinsipnya sebenarnya gitu konsepnya. Jadi, Oke. ah itu di satu sisi itu memang sangat membantu sih, sangat membantu orang-orang yang nggak punya banyak waktu gitu ya, nggak punya banyak Mhm. waktu untuk analisis, tapi mereka sudah mengerti lah konsepnya, hanya Mhm. berfungsi sebagai asisten aja gitu si robot ini. Oke. Jadi awalnya seperti itu. Nah, semakin ke Oke. sini, nah itu semakin ada pergeseran nih. Jadi Mmm. robot ini dimanfaatkan oleh Mhm. beberapa orang itu ya, beberapa ada Mhm. yang membuat perusahaan, ada yang segala macam. Itu untuk namanya sebagai tempat mengumpulkan dana gitu. Nah, nanti dana di Oke. sini baru diputar sama mereka di situ. Jadi robotnya sendiri nggak kelihatan sebenarnya kalau kita ini Oke. beda sama konsep robot yang awal gitu. Awalnya tuh Oke. harusnya kita beli putus gitu ya. Jadi kita kayak beli aplikasi lah, aplikasi Mhm. download di Play Store misalnya atau App Store atau aplikasi laptop gitu ya, komputer. Nah, beli putus Mhm. seperti itu. Tapi sekarang-sekarang ini yang lagi tren, yang lagi banyak bermasalah sekarang ini di Indonesia sama OJK sama Mhm. Bapepti itu adalah yang sistemnya tuh robotnya nggak kelihatan. Jadi kita nggak punya robotnya, tapi kita titip duit ke orang gitu untuk Oke. diputar Oke. gitu.
robotnya. Oke. Nah, Bang Ian, kalau misalnya Hmm, pencinta Sergau mengikuti kita dari dulu, hmm. dari awal Bang Ian selalu bilang, jangan pernah percaya sama orang lain untuk investasi. Gitu ya Bang Ian ya? Nah, iya. Nah, nah mungkin kalau misalnya mereka pada dengar, itu mereka akan selamat gitu, apapun bentuknya, apapun jenisnya. Hmm, hmm. Apalagi mengenai tentang robot ini. Dan kalau misalnya menurut Bang Ian nih, dulu kan kata Bang Ian beberapa tahun lalu memang sudah ada. Nah, sebenarnya layak untuk digunakan nggak sih aplikasi yang dulu gitu? Jadi kita nggak kepengaruh dengan tentang robot-robot yang sekarang. Oke, jadi gini, kalau bicara soal aplikasinya ya, soal softwarenya, itu softwarenya ini kan buatan manusia gitu ya. Manusia pun pasti Oke. nggak 100% sempurna gitu. Pasti mereka Iya. melakukan kesalahan dalam algoritmanya, dan apalagi algoritmanya juga bukan algoritma yang canggih banget, super kayak kalau Mbak Ceri pernah dengar yang apa, ada AI-nya yang main catur itu tuh, nah itu kan Oh bisa iya, iya. mengalahkan catur dunia. Nah, belum secanggih itu kita. Jadi ini masih Oke. masih yang sederhana banget, yang cuman jual beli, terus nanti kalau ada apa harganya naik sekian, maka dia akan beli di harga sekian gitu, atau jual di harga Oh. sekian. Seperti itu gitu. Nah, itu kan butuh yang namanya update terus nih si robotnya ini, softwarenya. Hmm. Jadi artinya aplikasi lama itu belum tentu bisa dipakai setiap saat gitu. Nah, itu butuh update terus. Oke. Yang benar seperti itu ya, yang benar. Jadi Oke. nggak bisa kita beli sekali, terus kita pasang, terus kita berharap untung terus, itu nggak mungkin terjadi. Gitu. Makanya di tahun 2020 kemarin itu banyak banget Hmm. yang pakai robot beneran, nih, robot software beneran. Itu banyak Hmm. yang sampai akhirnya harus rugi rugi besar gitu, bahkan sampai bangkrut gitu ya. Karena itu Hmm. karena tidak bisa mendeteksi hal-hal di luar kebiasaan market gitu. Nah, Oh. tapi yang sekarang Hmm. ini kan sistemnya sebenarnya titip dana gitu ya. Jadi kita Hmm. nggak, mereka bilangnya sih robot, oke lah, oh, robot, terus nanti ada dibuktikan sama orang lain. Udah banyak juga yang mencoba membuktikan bahwa ini tuh nggak ada robot-robotnya sama sekali gitu. Tapi Oke. ya ada lah, mengelesnya banyak juga gitu ya. Berbagai alasan, ada yang masuk akal, ada yang enggak gitu. Tapi Hmm. ya intinya sih uh, kita titip dana ke mereka gitu, titip dana mereka untuk kelola, dan kita dikasih ininya apa namanya, akunnya untuk melihat keuntungannya berapa, kerugiannya berapa, dan segala macam. Dan ya selama nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang akan teriak sih. Sayangnya seperti itu gitu. Jadi memang harus Ya. nunggu ada yang dirugikan dulu, baru kelihatan gitu. Ini tuh bohong apa enggak, atau merugikan atau enggak gitu, Mbak. Oke, oke. Mbak Yan, sebagai pengamat Hmm, investasi, melihat hal ini terjadi gitu dari tahun kemarin, akhirnya baru booming lagi sekarang karena ada kerugian. hmm. Sebenarnya tipe-tipe orang Indonesia itu tipikal seperti apa sih untuk cara berinvestasi? Menurut Bang Ian ya, jadi pengen tahu gitu Nah, watak-watak orang Indonesia. ya. Jadi nggak hanya di Indonesia sih sebenarnya ya, di seluruh dunia. Cuman memang karena kita dekat sekali dengan orang-orang di sini, jadi kelihatannya hanya di Indonesia gitu. Ya. Tapi pada dasarnya sih orang itu secara naluri pengennya sesuatu yang cepat gitu ya, cepat, mudah, instan lah, tanpa perlu kerja keras gitu. Nah, Oke. kebetulan karena di kita itu persis kelihatan seperti itu, tipikal generalnya people, orang-orang secara umum, karena Hmm. di luar sana itu sudah lama terjadi yang seperti itu. Jadi di luar, misalnya di Amerika, di Eropa, itu penipuan dulu, dari zaman dulu tuh sudah banyak. Jadi masyarakat sudah lebih teredukasi duluan di sana. Nah, kita agak belakangan ke sini sekarang. Karena investasi di kita tuh masih tergolong baru lah sebenarnya kalau Ya, dibandingkan ya. dunia ya. Nah, Hmm. dari situ jadi apa namanya, tipikal kita itu pengennya cepat, pengennya instan, pengennya nggak ada repot lah. Ya udah, kalau udah sekali belajar gitu ya, misalnya belajar tentang saham, belajar tentang reksadana, itu pasti pusing. Wah, oh, ini gimana nih, harus begini, harus begitu. Terus tahapannya panjang. Nah, itu yang nggak sabarannya itu, sifat nggak sabarannya itu kadang membuat kita, ya udahlah, ini ada penawaran bagus nih dari Hmm. orang yang katanya Hmm. expert gitu. Ya, Ya udah, ini dijamin, dan ya dengan segala macam ini ya, segala macam ya, marketing ya. style, eh,
nggak aman kok, oh ya udah titip, akhirnya titip dana aja. Nah kita tipikalnya seperti itu sih, jadi kita nggak mau cenderung sebenarnya lebih cenderung tutup mata gitu terhadap hal-hal seperti itu. Kadang yang menarik itu gini, yang menarik itu ketika misalnya nih sudah ada yang masuk gitu ya, sudah setengah jalan, Ya. sudah muncul tanda-tandanya nih, tanda-tanda bahwa investasi yang dia jalani itu berpotensi bodong. Tapi mulai muncul nih keraguan-keraguan gitu ya, dan juga mulai muncul pembelaan dari investasi tersebut. Akhirnya, enggak kok, ini masih oke kok, masih ini. Padahal udah kelihatan jelas gitu ya. Dan itu sudah banyak yang mengingatkan, akhirnya nggak diambil-ambil, nggak di-cut juga. Akhirnya benar-benar kejadian gitu. Nah itu yang sering terjadi di kita gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya menurut Bang Ian nih, dengan terjadi hal-hal yang sudah seperti Bang Ian lihat, bahkan Cherry juga lihat di berita gitu, kemungkinan ke depannya investasi ini masih banyak diminati apa enggak sih Bang Ian? Apa kayaknya investasi ini khusus orang-orang pinter aja deh, orang cepet kayaknya nggak bisa nih ikutan investasi, gitu kan? Orang yang mau enaknya aja nggak bisa nih ikutan investasi. Nah, menurut Bang Ian sendiri, ada nggak sih solusi dari masalah ini sebenarnya? Karena banyak banget ternyata di Indonesia yang Cherry lihat orang-orang itu banyak yang ketipu malah di investasi, bukan malah yang berhasil gitu dengan cuan-cuannya. Gimana Bang? Nah, iya. Jadi kalau di kita itu sebenarnya yang paling untuk investasinya nanti ke depan sih mau nggak mau orang akan perlu untuk investasi, karena ya itu kalau nggak investasi ya akan kalah dengan inflasi gitu. Oke, baik. Nah, kita masih tunggu Bang Ian nih ngeloding, karena obrolannya lumayan seru nih sore hari ini. Karena kalau misalnya ngomongin masalah tipikal, mungkin tipikal Cherry juga kayak, aduh, udah deh serahin sama orang aja deh, udah deh ada duit segini deh, udah deh main cepet deh. Tipikal-tipikal orang yang gampang banget ditipu gitu ya. Tipikal-tipikal orang yang mungkin nantinya akan uh, kepengaruh sama hal-hal yang ujung-ujungnya ternyata bodong gitu ya, ujung-ujungnya nggak jelas lagi, ujung-ujungnya malah nanti kenapa-napa lagi. Nah, connectingnya terputus ya kan, akhirnya kita harus menghubungi bagian lagi karena kita masih punya waktu sekitar 15 menitan lagi untuk ngobrolin tentang si robot trading ini beneran cuan atau cuman akal-akalan. Kita akan ngebahas lebih kepo lagi ya, lebih menjurus lagi. Sebenarnya ciri-cirinya itu seperti apa sih kalau misalnya emang bener-beneran robot trading gitu, sama robot-robot yang cuma akal-akalan aja. Dari dulu kalau kita ngobrol sama Bang Ian tuh udah jelas-jelas banget ngebold itu bilang nggak boleh titip-titipin uang. Di kita nggak ada yang namanya titip-titipin uang gitu kan. Di kita tuh nggak ada yang namanya nyaranin untuk yang nitip-nitipin uang gitu. Nah ini dia, Bang Ian sudah balik lagi bersama kita. Bang Ian gimana, sudah ready? Oke, nampaknya Bang Ian lagi ada di salah satu dunia atau negara bagian mana ya? Biasanya Bang Ian tuh selalu connectingnya bagus loh. Tapi hari ini mungkin Bang Ian ada di suatu tempat yang memang sinyalnya lagi nggak bagus ya, karena beberapa minggu ini kayaknya nggak cuma Bang Ian deh. Banyak banget teman-teman Cherry yang mengeluhkan di beberapa sosial medianya untuk bermasalah terhadap sinyal gitu. Nggak cuma dari merek-merek terkenal, apalagi yang nggak terkenal itu memang sinyalnya lagi bermasalah. Kita masih coba menghubungkan lagi Bang Ian ya, karena kita penasaran nih, sebenarnya robot yang beneran tuh yang kayak gimana, dan boleh nggak sih sebenarnya bermain robot-robotan itu di investasi ini gitu, investasi masa kini, atau emang sebenarnya tidak disarankan yang namanya robot-robot itu gitu. Terus bagaimana sih cara mainnya gitu kan, ya kan, apakah itu menguntungkan atau nanti ujung-ujungnya balance, apa robot ini cuma sebagai sarana pembelajaran, itu kita nggak tahu, cuman Bang Ian yang tahu. Nanti kita akan tanya ya. Oke, baik, kita mencoba menghubungi Bang Ian kembali ya, tapi mungkin connectednya masih belum. Pecinta Sergam, mungkin kita close dulu ya. Oh, belum, jangan di close. Aduh, aspirasi saya lumayan ya, luar biasa ya. Kita masih menghubungi kembali Bang Ian, oke. Nah, kita masih tunggu. Baik, kita masih disuruh ngobrol-ngobrol nih pecinta Sergam. Mungkin pecinta Sergam ada yang pengen drop pertanyaan, ataukah punya pengalaman tentang robot trading ini,
pernah gabung juga atau malah pernah mengalami sesuatu hal yang menyenangkan karena membeli robot trading ini atau ikut-ikutan robot trading ini, boleh dong di-share ya di @saranggawefm secara Instagramnya. Ini dia. Oke, Bang Ian. Aku kehilangan Bang Ian. Oke, masih nge-loading ya. Mudah-mudahan Bang Ian masih bersama kita dan masih mau ngobrol tentang robot trading. Ini beneran cuan atau cuma akal-akalan? Karena Cherry sendiri kalau misalnya suruh analis, gak bisa bang, gitu kan. Gak bisa guys. Jadi gimana dong ya? Kita sapa dulu deh untuk pencinta circle yang udah ikutan gabung. Ini udah ada banyak banget loh. Ada Abed Nego, ya kan? Ada Daniel, ada Novi, ada Billy Lubis, ada Dinas Kominfo, halo. Ada Gunawan Pratiwi, ada lagi siapa lagi nih? Oke, banyak. Ya, masih loading. Oke, oke, baik, baik, baik. Yes, Ya, mudah-mudahan ini kita bisa. cek. Oke, Nah, mudah-mudahan aman nih. Iya nih, aman, mulai aman, hujan aman. soalnya di luar nih, Iya. Mbak. Oke, Bang Ian, kalau share boleh tahu Bang Ian lagi ada di mana Hujan sih? deras. Oke. Di rumah sih, di rumah. Oh, di Wah, rumah. ini di luar gelap sekali. Oke, cuacanya ya lagi nggak Gitu. mendukung ya untuk kita berkomunikasi secara Mm-mm. stabil. Tapi mudah-mudahan segala sesuatunya Ya, stabil ya, Bang Ian ya. Kalau investasi Bang Ian, Ceri oke. mau tahu nih, Siap. aman kan, Bang Ian? Hmm, aman. Aman terkendali. Aman, Masya jelas Allah. ya, aman terkendali. Oke, Bang Ian, Harus balik aman. lagi ke ngomongin masalah robot trading Ya. ini. Beneran cuan atau cuma Hmm, akal-akalan? Nah, seperti yang sudah Bang Ian bilang tadi kan, tentang robot itu seperti apa sih sebenarnya, terus digunakannya seperti apa sih? Ini ada yang tanya nih dari Iwan. Halo, selamat sore oke. Pak. Saya mau tanya, Sorry. saya Iwan. Saya mau ikut-ikutan, saya udah main di kripto, tapi banyak banget nih buzzer katanya gitu. Di sosial media saya, jangan main di kripto dulu, karena lagi ada banyak masalah. Apakah ini juga mengenai tentang robot atau seperti apa ya? Boleh nggak penjelasannya? Atau ada isu-isu lain di kripto? Terima kasih. Hmm. Oh, oke. Kalau kripto masalahnya sih bukan sama robotnya sih ya, karena robot yang kemarin masalah itu mengenai forex dia, mainnya di forex. Walaupun ada juga yang di kripto juga sih, tapi kebanyakan di Oke, forex. Kalau oke. kripto itu nggak banyak yang bilang jangan masuk dulu, mungkin karena memang sekarang kan kripto ini terutama token-token koin-koinnya itu ya, itu kan lagi ada persaingan yang ketat juga dari NFT juga nih. Ada dari Oke. NFT, mereka juga persaingan dengan saham, dengan forex. Karena kan duitnya terbatas nih. Jadi kalau duit ini misalnya mengalir ke tempat lain, maka Mhm. otomatis di satu tempat itu akan turun gitu. Jadi Oke. misalnya katakanlah apa dari kripto nih, kripto kemarin lagi hype ya beberapa tahun belakangan, Mhm. lagi tinggi, itu karena banyak uang masuk, Oke. set baru makanya itu banyak yang beli, jadi mereka naik. Nah sekarang dengan adanya persaingan dari NFT gitu, walaupun Mhm. NFT juga bagian dari keluarga kripto ya, keluarga blockchain, tapi Mhm. uangnya jadi ke sana semua gitu, jadi uang ke sana Oke. semua, terus belum lagi nanti bandar-bandar juga ikut keluar dari kripto karena sudah tidak lagi menarik gitu misalnya. Nah, Oke. itu yang mengakibatkan, salah satunya mengakibatkan kripto saat-saat ini mungkin agak-agak stagnan gitu ya. Tapi ini balik Oke. lagi nih ke kalau hal-hal seperti itu kayak kripto, kayak forex, itu tergantung bandarnya nih, tergantung uang besarnya gitu. Ikan Mhm. besarnya ini mereka mau bergerak ke arah mana. Nah, itu Mhm. yang kita nggak bisa prediksi sebenarnya. Walaupun ada ilmunya sih untuk mempelajarinya ya, untuk membuat asumsi mereka sebenarnya mereka akan kemana nih gitu. Itu ada namanya bandarmologi. Tapi Oke. nggak 100% juga sih kita bisa akurat yang seperti itu. Oke, Gitu. baik. Bang Ian, ada pertanyaan dari Susi nih. Ini mengenai Hmm, robot trading nih. Susi ya. pengen ikutan investasi tapi menggunakan robot trading. Beberapa waktu pernah juga punya aplikasi robot trading. Nah, itu ternyata tidak Hmm, menguntungkan, Bang Ian. Apakah robot trading ini masih hmm, bisa digunakan untuk investasi atau seperti apa sih sebenarnya? Karena untuk tipikal orang-orang yang nggak punya waktu kayak saya, itu mungkin robot trading hmm. membantu, tapi ternyata hasilnya nggak banget katanya gitu. Nah, menurut Bang Ian sendiri, saya mau tahu dong, Oke. gimana nih menurut Bang Ian? Direkomendasikan atau enggak untuk investasi robot trading ini? Ya.
Nah, ini kayaknya saya tahu nih robot trading ini maksudnya ya. Jadi kalau pemahamannya sama, ada dua jenis robot trading yang dimaksud nih. Ada tiga bahkan. Tapi kalau bicara soal dua jenisnya, yang pertama itu adalah robot trading yang tadi pertama kali sorry, pertama kali saya bicarakan. Jadi robot trading ini kita nggak pernah lihat wujudnya, kita nggak ada aplikasinya apa-apa, tapi kita titip dana aja gitu ke mereka, ke si penyelenggara robotnya ini, gitu, robot trading yang jual robot tradingnya. Nah itu yang pertama, jadi artinya sudah kita lepas tangan. Nah yang kedua ada lagi nih, ini yang mungkin dimaksud. Kalau yang pertama tadi saya rasa jarang yang rugi tuh, kecuali ada penipuan ya. Itu beberapa kali ada yang penipuan semua tuh. Sekarang ini kebanyakan untung terus mereka. Tapi yang kedua ini adalah robot yang manual nih. Jadi robotnya ini semi manual sebenarnya. Robotnya ini tugasnya cuma membeli dan menjual saja di jumlah yang kita sudah tentukan gitu. Nah, jadi kan karena sifatnya manual, maka ini sebenarnya cuma kayak asisten aja buat kita. Keuntungannya kalau digunakan di saat market lagi bagus, lagi naik terus gitu ya, lagi bullish marketnya ibaratnya. Nah itu akan bagus hasilnya. Dan ini udah saya buktikan juga nih. Saya pakai robot yang sama nih. Ini sudah buktikan, tapi hanya kalau kondisi marketnya lagi bagus. Jadi dia ibaratnya gini, cara mainnya tuh si robot ini akan beli di harga 100 gitu misalnya. Nah, market lagi naik nih, jadi 120, nah dia akan jual. Nanti begitu turun ke 110, dia akan beli lagi. Naik lagi 130, dia akan jual, dan seterusnya. Nah itu untungnya bisa bagus. Tapi ketika marketnya lagi drop, kayak sekarang nih, udah pasti itu amblas gitu. Karena dia akan terus-terusan beli nanti. Jadi begitu turun sedikit, 5% beli. Turun 5% lagi beli. Turun 5% lagi, ya makin rugi kan kita jadi. Nah ini makanya itu jadi semi manual. Jadi kita itu sifatnya seperti asisten aja sebenarnya gitu. Kita tetap harus mantau marketnya lagi kondisinya seperti apa. Karena kan kalau kripto itu bisa tiba-tiba drop ya. Dia bisa dalam sehari itu 15%, 20% gitu. Dalam seminggu itu bisa 30% sendiri. Bahkan dalam 1 bulan itu ada yang sampai 90% turunnya. Nah itu kan kalau kita nggak punya skill untuk melihat kondisi pasar, secara ini ya, secara skill ilmunya kita nggak punya ilmunya, maka ya menggunakan robot apapun juga nggak akan cuan gitu. Jadi karena itu sifatnya hanya asisten aja gitu, buat kita. Oke. Gitu. Nah, Susi tanya nih, menurut Bang Ian direkomendasikan nggak sih sebenarnya robot trading untuk investasi? Kalau dia bukan investasi, dia trading sifatnya. Jadi kalau untuk investasi sebenarnya kurang sih ya, kurang tapi nanti kalau misalnya si robot ini sudah dilegalkan di Indonesia di saham, nah itu boleh. Jadi kita misalnya pilih saham, tujuannya untuk investasi, pilih saham yang memang perusahaan itu bagus gitu ya, long term bagus, oke. Gitu. Jadi jadi yang di kripto juga sebenarnya bisa, tapi pilihnya hanya memang yang koin-koin yang sudah terpercaya gitu, sudah lewat dari 5 tahun. Misalnya ini contoh aja ya. Bukan rekomendasi nih. Misalnya Bitcoin, Ethereum, BNB kayak gitu. Jadi koin-koin 3 koin ini kan top 3 nih ya. Jadi termasuk yang kuat. Mereka sudah proven gitu melewati beberapa tahun belakangan ini. Tapi tidak menjamin juga ke depannya akan terus naik gitu ya. Cuman selama ini kan kalau ada penurunan mereka yang akan naik terus gitu ibaratnya. Oke. Jadi boleh buat investasi tapi tetap diperhatikan. Gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lucu nih menurut Jerry nih. Dia kepo kayaknya ya. Ada Tommy yang mau tanya, ini menurut Bang Ian selama main investasi, saham dan trading, sebenarnya Bang Ian menikmati atau enggak? Seperti apa sih Bang Ian keasikan dalam memainkan saham, investasi dan trading? Boleh di-share dong Bang Ian. Terima kasih dari Tommy. Silakan Bang Ian. Oke, wah ini menarik, ini pertanyaan bagus. Jadi ya dalam trading itu terus terang sangat-sangat stres. Tapi di situ letak serunya sih. Jadi kadang yang seru itu, ini sebenarnya kalau mau dibilang kayak ini nanti ada yang marah sih, tapi nggak apa-apa lah. Kalau mau dibilang feelingnya tuh kayak judi juga sih, mirip-mirip ya. Tapi bukan judi. Bukan berarti judi. Artinya gini. Ketika asumsi atau analisis yang kita buat itu benar kan, terus kita
sudah melakukan hal yang benar dan mendapatkan untung, ya kita seneng kan, wah gitu. Ya sama kayak orang dapat jualan sesuatu terus dapat profit ya untung gitu. Mereka senang pasti. Nah, kalau analisisnya salah maka rugi gitu. Nah seringnya seharusnya yang benar itu seringnya rugi gitu. Jadi Oke. persentase seringnya rugi tapi sekali untung banyak gitu. Nah, yang Oke. normal seperti itu ya, yang normal. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Saranggawe itu misalnya lagi trading nih, di awal baru trading gitu ya. Terus untung terus, nah hati-hati tuh, itu pasti ada yang salah nih. Oke. jadi itu bisa jadi jebakan gitu, beginner's luck namanya. Jadi kadang itu yang membuat trader pemula itu suka jadi sombong gitu, jadi angkuh. Mereka, wah ini udah tahu caranya, merasa benar-benar pintar. Jebret, akhirnya full in, akhirnya pongah, blast, habis itu hilang semua. Nah itu Wow. yang sering terjadi. Jadi funnya di situ sih, serunya karena ini kan dinamis banget ya market itu, market saham, market forex, market kripto itu dinamis. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di luar sana mungkin banyak analis yang bilangnya profesional gitu, mereka memberikan rekomendasi misalnya untuk jual atau untuk beli, tapi ternyata sering kali meleset. Nah itu yang menarik kan di situ, seru ya. Jadi analis itu selalu ada ada dua sisi gitu, ada yang bilang jual, ada yang bilang beli. Nah kita nggak tahu ya ikutnya mana, tapi serunya di situ. Jadi kita mempelajari sesuatu yang sifatnya dinamis, sesuatu yang berpotensi menguntungkan gitu, apalagi kalau sudah menguntungkan itu memberikan kepuasan batin sendiri gitu. Oke. Wow, ini luar biasa nih. Cherry jadi agak tertarik nih Bang Ian. Kalau misalnya mendengar cerita Bang Ian. Tapi rasanya emang seperti jatuh cinta atau gimana sih? Atau seperti addicted kepada sesuatu atau seperti apa sih Bang Ya, Ian? Kalau boleh lebih spesifik. iya benar. Ini seperti kayak mungkin awal-awal pacaran gitu kali ya. Jadi Oke. menebak-nebak nih pacar gue sebenarnya orangnya kayak gimana sih gitu dia. Oke. Apakah dia baik, dia tuh kalau diginiin, misalnya dibeliin sesuatu seneng nggak ya? Kalau diperlakukan seperti ini marah nggak ya? Kayak gitu. Jadi Oke. Oke. kurang lebih trial and error. Jadi kalau di luar apa yang kita prediksikan, kadang ya kita pasti kecewa ya, Iya. wah kecewa, sedih gitu segala macam. Tapi kan kita nggak berhenti mencoba kan, wah seru gitu. Nah tapi tetap kalau di investasi itu kan ada modalnya nih. Nah jangan sampai modalnya habis gitu ya, jangan sampai kita terlena, terbawa dengan perasaan tersebut gitu. Jadi memang harus banyak-banyak ini sih, banyak-banyak baca referensi, ikutin petunjuk-petunjuk dari orang, pengalaman-pengalaman orang, trader-trader yang berpengalaman dan investor Oke. berpengalaman juga. Oke. Oke. Nah, Bang Ian, kemarin 14 Februari ini merupakan Hari Tanda Kasih Sayang. Ada Ya, nggak sih teman-teman dari Bang Ian atau bahkan Bang Ian sendiri memberikan apa ya, sesuatu buat Ayang tapi bentuknya investasi gitu atau bentuknya saham gitu. Ada nggak sih tren-tren seperti itu? nah, iya tahun ini kayaknya nggak ada ya. Waktu tahun berapa? Tahun 2000, dari 2019 sih itu, tapi bukan Valentine sih. Mereka nikah itu kan, nikah Oke. maharnya itu berupa saham gitu. Ada yang kemarin juga berupa kripto gitu ya. Ada yang berupa NFT juga. Nah itu ya pasti ada aja sih yang kayak gitu, hadiah-hadiah, dan itu ya nggak apa-apa juga, itu bagus. Di satu sisi memang bisa semacam apa ya, anti mainstream lah gitu. Kita kan biasanya apalah kasih bunga cincin emas. Nah ini kasih sesuatu yang lebih aneh gitu Iya, 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 iya. ibaratnya gitu. Oke. Nah, Bang Ian, mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih, karena udah jam setengah 5 lewat, Ya, tapi obrolan kita masih seru. Ada dari Wahyu nih, Bang Ian. Mau tanya dong, siap. ciri-ciri sebenarnya robot itu emang udah bermasalah, sama robot yang beneran robot itu seperti apa? Mohon penjelasannya, ya Pak. Saya Wahyu. Terima kasih. Silakan, Bang Oke, Ian. siap. Mas Wahyu, wah ini jangan-jangan Wahyu teman saya yang trader profesional nih, bukan? Ini Kayaknya. kayak Wahyu namanya cuma satu aja gitu ya. Jadi cara membedakannya itu gini, kalau robot trading yang asli itu kita bisa lihat wujudnya gitu. Kita bisa lihat aplikasinya atau softwarenya. Itu namanya expert advisor.
Atau kalau di kripto itu sama si robot juga gitu. Tapi kita bisa lihat aplikasinya tuh ada, dan itu terpisah dari aplikasi yang namanya kalau di forex tuh MT5 atau MT4 gitu. Dia ada Oke. terpisah dan itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Artinya wujudnya ada, itu yang benar. Nah, Oke. yang nggak benar di sisi lain, itu Mhm. kita benar-benar modal kita itu kita titipkan kepada si penjual robot tersebut. Gitu. Jadi artinya kita beli on paket robot 6 juta, 7 juta, 8 juta. Nah itu sebenarnya udah nggak benar gitu. Dan Oke. abis itu setelah kita beli robot, kita taruh misalnya 100 juta di mereka gitu. Uangnya tuh di mereka dan mereka yang nanti ngelola robotnya, jalanin robotnya dengan berbagai Oke. alasan lah ya. Nah Oke. itu sebenarnya udah nggak benar karena regulasinya sendiri menyatakan harus jual putus gitu ke orang. Itu yang pertama. Mhm. Yang kedua brokernya harus broker dalam negeri. Ini kalau kita ngomongin forex gitu ya. Ya. Karena yang sekarang lagi hits itu robotnya di forex itu. Jadi broker untuk bermain apa pair-nya itu, pair forex-nya itu harus dalam negeri. Nah, yang Oke. ketiga ini robotnya ini sorry, nggak boleh titip dana gitu. Jadi artinya si duitnya ini harus ada di brokernya gitu. Jadi artinya yang mainin bukan orang lain tapi dia sendiri gitu. Jadi Oh. seperti itu sih. Jadi memenuhi regulasi juga yang penting. Karena walaupun gini ya, banyak yang ngeles itu dengan broker lokal itu banyak ininya banyak bandarnya gitu atau Mhm. banyak main ya. Itu Mhm. desas-desus yang beredar di luar sana lah. Nah, terlepas Mhm. dari kebenarannya, Mhm. ini ini kan yang kita kalau kita melenceng dari regulasi, maka akan Mhm. sangat mudah bagi pemerintah untuk interupsi gitu. Nah, yang jadi masalah di situ. Jadi ketika nanti kita misalnya menanamkan uang kita atau menitipkan uang kita di satu perusahaan atau satu uh, tempat penjual robot yang tidak terregulasi, Mhm. maka risikonya adalah ditutup oleh negara. Ya kayak sekarang ini kan, gitu Oh. banyak yang ditutup, gitu hanya tinggal satu atau dua tuh yang masih bertahan, Oke, gitu, Mbak. oke. Baik, Bang Ian. For the last talk deh, apa sih yang pengen banget disampaikan sama pecinta Sargo nih, Bang Ian? Padahal masih banyak banget yang pengen ngobrol nih. Tapi karena waktu sudah mepet, boleh deh. Pesan dari Bang Ian untuk pecinta Sargo. Silakan, Bang Ian. Ya, pesan dari saya ya, untuk pencinta circle terkait dengan robot trading ini hati-hati gitu, waspada, tetap waspada. Saya nggak bisa melarang juga untuk nggak ikut karena ya uang masing-masing gitu ya. Cuman Ya. kalau bisa lebih bijak, mungkin bisa dipelajari dulu dengan baik kemungkinan risiko-risikonya apa yang terjadi dan bersiap diri gitu kalau terjadi sesuatu dengan ininya dengan robot tradingnya itu dengan perusahaan yang tempat kita menitipkan dana sudah bisa ibaratnya sudah bisa ikhlas lah gitu uangnya itu tidak akan kembali satu misalnya yang kedua jangan jangan mengajak orang lain juga sih menurut saya karena biasanya skemanya kan mereka member get member gitu ya Mhm. memanfaatkan MLM gitu kalau Ya. MLM sendiri sih oke, cuman kadang dijadikan suatu keharusan atau suatu benar-benar daya tarik yang tidak bisa dilepaskan gitu sehingga orang tuh ya udah pokoknya rekrut orang aja gitu nggak peduli ini bener apa enggak gitu yang penting gue dapet duit gue cuan orang lain nanti yang terakhir belakangan masuk itu akan rugi ya udah itu resiko mereka yang penting kan mereka udah dijelasin juga resikonya di awal nah itu jangan sampai seperti itu juga gitu. Jadi terus Oke. belajar soal investasi soal mau trading mau investasi boleh tapi Mhm. belajar konsep yang benernya dulu gitu, sebelum memutuskan untuk menitipkan dana ke orang lain. Oke, Itu Mbak baik. Jadi. Bang Ian, nice banget. Thank you banget buat ilmunya. Selalu berkah ya Bang Ian ya. Mudah-mudahan Siap, kita bisa sama-sama. sama-sama belajar dan yang pasti doa Cherry, Amin. doa Kru Sergau, Bang Ian sehat selalu biar bisa live Instagram terus di Amin, Sergau. amin.